beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Cahaya Fajar Menembus Hutan Tarik. Dalam seri ke-179 ini didukung oleh para pemain Yusri sebagai Rangga Lawe, Heri sebagai Dias Sanggrama Wijaya, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Budi Klontong sebagai Banyak Kapuk, Lukman Tambosi sebagai Empu Bajil, Yoko sebagai Empu Renteng, Suryadin Tanjung sebagai Jaran Lejong, Margaret sebagai Dewi Sambi, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Arya Kamandanu tak bisa menolak. Dia terpaksa menuruti kata-kata Rangga Lawe. Mereka berdua lalu melangkah ke halaman. Rangga Lawe segera naik ke atas punggung kudanya yang bernama Nila Ambara. Ayo Kamandanu, kau tidak perlu sungkan-sungkan. Biar aku nanti yang akan mengatakan segala sesuatunya pada Gusti Sang Ramawijaya. Baik Gusti. Rumah kediaman Gusti Sang Ramawijaya kurang lebih 10 pal jauhnya dari sini. Kau ikut saja di belakangku. Inilah Gusti, anak muda yang hamba maksudkan. Dia memang agak pendiam, Gusti. Tapi sebenarnya dia cukup ramah dan terbuka. Silakan Gusti Sang Ramawijaya berbicara langsung dengan anak muda ini. Baik, Kakang Ranggalawi. Oh, jadi kau putra Empu Hanggareksa, pembuat senjata pusaka yang terkenal dari desa Kurawan? Benar, Gusti. Lalu siapa namamu? Nama hamba Arya Kamandanu, Gusti. Dia mempunyai kemampuan yang tinggi dalam hal olah kanuragan, Gusti. Hamba sudah sering melihatnya. Hamba kira kita membutuhkan anak muda semacam Arya Kamandanu ini untuk melatih calon-calon prajurit Majapahit. Iya.
Memang benar Kakang Ranggalawi. Selama ini kita memang kurang memiliki pelatih-pelatih olah keprajuritan. Mereka hanya beberapa orang saja, dan diantaranya Kakang Ranggalawi sendiri. Oh iya, apa benar kau menguasai ilmu kanuragan dengan cukup baik, Kamandanu? Barangkali tidak terlalu baik, Gusti. Hamba hanya pernah belajar ilmu kanuragan dari Paman Ranubaya. Kau jangan terlalu merendah, Kamandanu. Ampun, Gusti. Hamba tidak merendah. Memang sebenarnya hamba hanyalah sedikit saja mengetahui soal-soal ilmu kanuragan. Barangkali Gusti Ranggalawe terlalu berlebihan dalam menilai diri hamba. Kau jangan membuatku salah tingkah di depan Gusti Sang Ramawijaya, Kamandanu. Dan mengapa kau harus menyembunyikan kemampuanmu itu? Menguasai ilmu kanuragan bukanlah hal yang buruk, Kamandanu. Kau tidak perlu malu untuk mengakuinya. Bahkan kau bisa memanfaatkannya untuk hal-hal yang lebih baik. Baik untuk dirimu sendiri, ataupun untuk kepentingan-kepentingan lain yang lebih mulia sifatnya. Begini, Kamandanu. Aku ingin menawarkan sesuatu padamu. Bagaimana kalau kau bergabung dengan kami di Pedukuhan Majapahit ini? Tenaga dan keahlianmu akan bisa sangat membantu usaha-usaha yang sedang kami rintis selama ini. Ampun, Gusti. Sebenarnya Gusti Ranggalawe sudah menawarkannya pada hamba. Tapi sekali lagi, hamba mohon ampun, Gusti. Barangkali untuk saat ini, hamba terpaksa belum bisa menerima tawaran Gusti Sang Ramawijaya. Mengapa begitu, Kamandanu? Daripada kau hanya mondar-mandir ke sana kemari, naik kuda tanpa tujuan yang pasti, lebih baik kau bekerja untuk masa depanmu sendiri. Di samping itu kau bisa membantu kami, yang pada saat ini memang sangat membutuhkan tenaga-tenaga dan keahlian seperti yang kau miliki itu. Kalau kau setuju, aku akan memberimu pekerjaan yang cukup baik, Kamandanu. Kau akan kutugaskan melatih 200 calon prajurit Majapahit. Mereka ini semuanya orang-orang pilihan. Mereka datang dari desa-desa yang lain yang jauh letaknya. Dan sebagian di antara mereka adalah orang-orang dari pesisir Pulau Madura. Sebaiknya kau terima saja tawaran Gusti Sang Ramawijaya ini, Kamandanu. Aku nanti akan ikut membantumu menyelesaikan tugas-tugas dan pekerjaanmu. Ya, untuk sementara aku bersedia mendampingimu. Nah, bagaimana? Arya Kamandanu tidak segera memberikan jawaban. Dia nampak berpikir keras. Keningnya sampai berkerut-kerut. Sesaat lamanya suasana di ruangan pendopo rumah kediaman Dyah Sang Ramawijaya menjadi hening. Kulihat kau sepertinya sedang mengalami suatu beban persoalan yang cukup berat. Apa benar begitu, Kamandanu? Ya, benar, Gusti. Akhir-akhir ini memang hamba sedang mengalami guncangan-guncangan batin yang tidak ringan. Karena itu sekali lagi hamba mohon ampun, Gusti. Hamba terpaksa belum bisa menerima tawaran Gusti Sang Ramawijaya. Sebenarnya hamba ingin sekali bergabung di Pedukuhan Majapahit ini. Tapi, ya, entahlah. Untuk sekarang ini rasanya belum bisa, Gusti. Hamba takut kalau sampai nanti hamba justru akan mengecewakan Gusti. Oh, baiklah. Kalau memang begitu, aku pun tidak akan memaksamu. Sekali lagi hamba mohon ampun, Gusti. Tidak apa-apa, Kamandanu. Memang sebaiknya kau selesaikan dulu urusan-urusan pribadimu. Dan setelah semua persoalanmu beres, dan kemudian kau ingin bergabung bersama kami, datanglah ke Majapahit. Setiap saat pintu-pintu rumah warga Majapahit ini akan siap menerima kehadiranmu. Oh, terima kasih sekali, Gusti Sang Ramawijaya. Rasanya penghormatan ini terlalu besar, Gusti. Rasanya hamba tidak pantas mendapat penghormatan seperti ini. Hamba hanyalah orang kecil. Kamandanu, kau jangan berkata begitu. Yang membedakan orang kecil dan orang besar adalah kemuliaan jiwanya, budi pekertinya. Sekalipun orang itu berasal dari kasta yang paling tinggi, jikalau jiwanya kotor berdebu, maka sebenarnya derajatnya sudah melorot menjadi orang yang paling rendah. Orang besar bukan hanya bisa dilahirkan dari keturunan saja. Bahkan seringkali orang besar lahir dan tumbuh dari kalangan rakyat jelata.
Ranggalawe kelihatan agak kecewa karena tidak bisa membujuk Arya Kamandanu agar mau bergabung dengan kelompok Dyah Sanggrama Wijaya di Padukuhan Majapahit. Tapi akhirnya dia bisa juga menerima alasan-alasan yang dikemukakan Arya Kamandanu yang semuanya merupakan persoalan-persoalan pribadi. Malam itu, Arya Kamandanu istirahat di rumah kediaman Ranggalawe. Semalaman, hampir dia tidak bisa tidur barang sekejap pun. Pikirannya jauh menerawang dan wajah Meisin selalu timbul tenggelam dalam angan-angannya. Mendadak ia merasa menyesal sekali. Mengapa tiba-tiba dia meninggalkan Meisin berdua dengan Panji Ketawang di gubuknya di lereng Gunung Arjuna? Aku memang keterlaluan sekali. Semakin terbukti sekarang bahwa sebenarnya aku belum mencapai tingkat kedewasaan. Aku selalu mudah dihantui oleh gejolak-gejolak perasaan. Aku mudah diombang-ambingkan oleh pikiran yang tidak menentu. Meisin. Kasihan dia. Mengapa aku sampai hati meninggalkannya bersama Panji Ketawang di tempat yang terpencil dan sunyi? Aku memang keterlaluan sekali. Aku menyesal sekali. Aku harus kembali secepatnya ke lereng Gunung Arjuna. Mengapa kau buru-buru, Kamandanu? Mengapa kau tidak mau menunggu sampai pagi tiba? Ampun, Gusti. Bukannya hamba tidak betah tinggal di Padukuhan Majapahit ini. Tapi memang hamba mempunyai persoalan pribadi yang harus hamba selesaikan dengan segera. Ampun, Gusti. Ya. Tapi mestinya kau sabar menunggu barang sebentar, Kamandanu. Tunggulah sampai hari terang. Kau bisa berjalan-jalan dulu di Padukuhan Majapahit ini. Terima kasih sekali, Gusti Ranggalawe. Tapi maafkan hamba. Hamba memang harus secepatnya kembali ke lereng Gunung Arjuna. Nanti pada kesempatan yang lain, hamba akan singgah kembali di Padukuhan Majapahit ini, Gusti. Kamandanu. Kau ini orangnya kelihatannya pendiam sekali. Kau sepertinya lemah lembut. Tapi rupanya hatimu cukup keras juga. Ya, kalau begitu baiklah. Kalau kau memaksa juga untuk pergi, mari aku antarkan sampai ke perbatasan Dukuh Majapahit. Ranggalawe lalu melangkah ke arah kandang kuda. Dan sebentar kemudian dia sudah kembali lagi sambil menuntun Nila Ambara. Mereka lalu segera berangkat meninggalkan rumah kediaman Ranggalawe menuju ke arah utara. Nah, Kamandanu, aku hanya bisa mengantarkanmu sampai di sini. Selamat jalan. Terima kasih, Gusti Ranggalawe. Mengapa kau belum juga berangkat, Kamandanu? Hei, Kamandanu, ada apa denganmu? Tidak, Gusti. Hamba hanya terpesona. Apa yang membuatmu terpesona, Kamandanu? Padukuhan Majapahit ini, Gusti. Apanya yang membuatmu terpesona, Kamandanu? Kukira padukuhan ini biasa-biasa saja. Bahkan mungkin padukuhan ini termasuk terbelakang dibandingkan dengan padukuhan lain, seperti Jasun Wungkal, Pongging, ataupun Jongar. Padukuhan ini masih berupa sebuah janin, belum lagi lahir menjadi bayi. Tapi suatu ketika nanti, padukuhan Majapahit ini akan benar-benar lahir menjadi seorang bayi yang sehat, Gusti. Bayi itu kemudian akan belajar merangkak, berjalan, dan akhirnya dia akan tumbuh menjadi seorang manusia dewasa. Kau yakin begitu? Hamba yakin seyakin-yakinnya, Gusti. Padukuhan ini, menurut pendapat hamba, cukup mempunyai persyaratan untuk menjadi padukuhan yang lebih besar. Tanah dan lahan-lahan pertanian di sini nampaknya subur. Warganya pun nampaknya mau bekerja keras. Dan mereka agaknya sangat mencintai padukuhan yang sekarang menjadi tempat tinggal mereka. Setiap orang harus mencintai tempat tinggal di mana dia tinggal. Dia harus ikut ambil bagian untuk memajukan daerah tempat tinggalnya sendiri, Kamandanu. Indah sekali pemandangan di tempat ini. Hamba melihat cahaya fajar merekah dari sebelah timur. Cahaya itu semakin lama semakin banyak jumlahnya. Dan mereka menyebar, meresap masuk di sela-sela pohon hutan tarik. Suatu saat nanti, hamba yakin padukuhan Majapahit akan hangat oleh cahaya matahari yang cerlang cemerlang.
Tapi itu semua masih berupa angan-angan Kamandanu. Pada kenyataannya kami semua masih harus bekerja keras, siang maupun malam. Majapahit masih belum diperhitungkan kemunculannya di permukaan tanah Jawa ini, Kamandanu. Ya. Baiklah Gusti Ranggalawe. Hamba harus segera meneruskan perjalanan. Baiklah. Selamat jalan, Kamandanu. Kakang Banyak Kapuk. Bagaimana Adi Ranggalawe? Anak muda itu sudah pergi? Sudah, Kakang. Baru saja dia pergi. Aku dan Kakang Lemusora baru saja membicarakan perihal anak muda itu. Bukan kami mencurigainya, tapi ada baiknya kita waspada, Adi Ranggalawe. Aku yang akan bertanggung jawab, Kakang Banyak Kapuk. Kalau dia datang kemari dengan maksud yang tidak baik, yang nantinya bisa membahayakan kedudukan Majapahit, Akulah yang akan bertanggung jawab. Sebaiknya kau awasi dia, Adi Ranggalawe. Jangan dilepaskan begitu saja. Sekarang ini Majapahit sudah semakin disorot oleh pemerintah Kediri. Segala kegiatan kita sekecil apapun akan masuk dalam daftar perhitungan pemerintah Kediri. Baik, Kakang. Aku memang baru 2 kali bertemu dengan anak muda itu. Adi Ranggalawe, kau tidak akan bisa mengenalnya dengan baik hanya dengan 2 kali bertemu. Iya, aku juga tidak akan melepaskannya begitu saja. Sampai dia benar-benar kuanggap aman. Sementara itu, Arya Kamandanu sudah berkuda kembali dan dia semakin jauh meninggalkan padukuhan Majapahit. Kudanya berlari bagaikan terbang di atas permukaan tanah menuju ke arah desa Pakahuli. Dia hanya istirahat sebentar untuk minum tuak legen, sekedar mengusir rasa haus yang mencekik lehernya. Menceringkalkan perbatasan desa Pakahuli menuju ke arah kaki gunung Anjasmara. Di sebuah tikungan bukit, mendadak dia menarik tali kekang kudanya kuat-kuat. Agaknya aku salah jalan. Seharusnya tadi aku mengambil ke arah kiri. Kalau mengambil jalan memutar melewati Jasin Bungkal, tentu akan memakan waktu terlalu lama untuk sampai ke lereng Arjuna. Dan aku tak ingin melewati Kurawan ataupun Manguntur. Ya, lebih baik aku kembali saja dan mengambil jalan pintas. Arya Kamandanu belum sampai memutar kudanya ketika tiba-tiba dari arah depan bermunculan orang-orang berkuda. Arya Kamandanu sudah dapat menduga bahwa mereka adalah prajurit-prajurit Kediri. Ataupun kalau tidak, mereka adalah orang-orang yang bekerja untuk pemerintah Kediri. Melihat gelagat yang kurang baik, Arya Kamandanu segera memutar kudanya dan mengaburkan binatang itu sekencang-kencangnya. Kuda yang ditunggangi Arya Kamandanu lari bagaikan dikejar setan. Sebentar kemudian binatang itu sudah lenyap di balik gundukan sebuah bukit. Hanya suara tapak kakinya saja yang masih terdengar semakin lama semakin jauh. Itu tadi mencurigakan sekali. Iya, benar Kakang. Dia buru-buru membalikkan kudanya dan segera kabur begitu melihat kehadiran kita, Kakang. Mungkin saja benar apa yang dilaporkan Jaran Lecong. Dia melihat sendiri orang itu singgah di desa Pakahuli untuk minum tuak legen. Jaran Lecong? Iya, Tuanku Bajil. Coba berikan laporan sekali lagi yang lebih jelas. Apa benar kau melihat orang itu dan bukan hanya salah lihat? Hamba tidak mungkin salah lihat, Tuan Bajil. Memang dia itulah anak empu Hanggareksa. Dialah yang bernama Arya Kamandanu.
dia terus hamba buntuti setelah meninggalkan desa Pakahuli. Hamba yakin tidak salah lihat Tuan Bajil. Kalau begitu, ayo kita kejar orang berkuda itu. Mungkin dia bukan orang yang kita maksudkan. Tapi karena gelagatnya sangat mencurigakan, ada baiknya orang itu kita tangkap dan kita minta keterangannya. Ayo cepat. Lihat Tuanku Bajil. Bukankah dia itu orangnya? Hamba masih bisa mengenalinya dengan baik. Dia itulah yang bernama Arya Kamandanu. Cukup, Jaranejong. Kau tidak usah turut campur. Aku sendiri yang akan langsung menanganinya. Apa benar kau yang bernama Arya Kamandanu? Iya, benar. Mengapa kau buru-buru membalikan kudamu dan kabur begitu melihat kehadiran kami? Aku tidak kabur. Aku salah jalan. Kamandanu, kau tidak salah jalan. Kalau kau ingin ke Kurawan, kau tidak usah balik lagi. Kau tinggal mengikuti saja jalan itu tadi. Aku tidak ingin ke Kurawan. Dan lagi apa perlunya kalian mengurusi perjalanan orang? Maaf, aku tidak punya waktu untuk melayani kalian. Kurang ajar. Kau berani meremehkan kami. Kamandanu, kau boleh segera pergi dari tempat ini. Kami tidak akan mengganggumu. Tapi sebelum pergi, berikan dulu pedang yang ada di pinggangmu itu. Oh, jadi kau menginginkan benda ini? Baik. Baiklah. Nah, ambillah. Ambillah pedang ini untukmu. Arya Kamandanu sama sekali tidak terkejut. Dia sudah menduga bahwa orang-orang berkuda itu pasti akan menyusul. Sekarang dia sudah dikelilingi orang-orang berkuda yang jumlahnya tidak kurang dari 40 orang. Salah seorang di antaranya, yang potongan tubuhnya pendek tapi gempal berotot, tidak lepas-lepas memandang padanya. Dari balik pandangan mata orang cebol itu, tersirat sesuatu yang jahat dan licik. Di sebelahnya seorang wanita berparas cantik, duduk di atas kuda berwarna coklat dengan pandangan mata yang dingin. Dan di sebelahnya lagi, duduk di atas kuda, seorang pendekar bertubuh jangkung dengan 2 bilah pedang terselip di pinggangnya. Jadi kau yang bernama Arya Kamandanu, anak empu Hanggareksa dari desa Kurawan? Iya, benar. Akulah Arya Kamandanu. Mengapa kau buru-buru membalikan kudamu dan kabur begitu melihat kehadiran kami? Aku tidak kabur. Aku hanya salah jalan. Kamandanu, kukira kau tidak salah jalan. Kalau kau ingin pulang ke Kurawan, kau tidak perlu mengambil jalan ini. Kau bisa meneruskan jalan yang tadi dengan melewati Jasun Wongka. Aku tidak bermaksud pulang ke Kurawan. Lalu kau mau pergi kemana? Itu bukan urusanmu. Kurang ajar. Kukira sebaiknya dia ditangkap saja, Kakang Baja. Tunggu, Sambi. Tunggu dulu. Biar aku yang menanganinya. Kamandanu, sebenarnya memang kami tidak merasa perlu untuk ikut campur urusanmu. Kau boleh pergi kemana saja. Tapi ada satu persyaratan yang harus kau penuhi. Persyaratan apa? Sebelum pergi, tinggalkanlah pedang yang tergantung di pinggangmu itu. Jadi kau menginginkan pedang ini? Baik. Baiklah. Arya Kamandanu menghunus pedang naga puspa dan pelan-pelan mengangkatnya ke udara. Nampak berkas-berkas cahaya merah menyemprot keluar dari gagang pedang. Itulah pamor pedang naga puspa ciptaan Empu Ranubaya.
Empu Bajil, Dewi Sambi dan Empu Renteng, juga Jaran Lejong sudah pernah melihat kehebatan pedang itu. Tapi mereka semua masih terenganga begitu melihat pamor pedang itu bernyala-nyala seperti memancarkan darah segar. Jadi pedang ini harus kuberikan padamu supaya aku bisa pergi dengan selamat dari tempat ini? Iya. Begitu? Iya. Cepat, berikan pedang itu padaku. Dan kau boleh segera pergi kemana kau suka. Baiklah. Karena kau menggunakan persyaratan untuk membiarkan aku pergi, maka aku pun membuat persyaratan untuk memberikan pedang ini. Hati-hati Kakang Bajil. Aku melihat gelagat yang tidak baik. Jangan khawatir, Adi Renteng. Kalau dia berani berbuat yang tidak-tidak, dia akan merasakan akibatnya. Nah, Kamandanu, bolehkah aku tahu persyaratan apa yang kau inginkan? Pertama, aku ingin tahu siapa sebenarnya kalian ini. Kamandanu, orang yang duduk di atas kuda di sebelahku ini bernama Empu Tong Bajil. Dialah pimpinan kami. Dan aku, Dewi Sambi. Sedangkan laki-laki di sebelahku ini bernama Empu Renteng. Dan mereka semuanya adalah prajurit-prajurit Kediri. Baik. Sekarang persyaratan yang kedua. Aku ingin tahu siapa yang telah membunuh orang tuaku dan membakar rumahku di desa Kurawan. Aku ingin tahu siapa yang telah menghancurkan keluarga Empu Hanggareksa. Kakang Bajil, aku kira kita tidak perlu memperpanjang lebar. Aku mendapat kesan bahwa orang ini menaruh dendam pada kita semua. Benar, Kakang Bajil. Mengapa tidak langsung saja kita sikat? Diam kalian semua. Sudah kukatakan bahwa akulah yang akan menangani perkara ini. Kamandanu, kami memang tidak perlu menutup-nutupi lagi. Memang kamilah yang membunuh ayahmu, Empu Hanggareksa. Dan kami jugalah yang membakar rumahmu. Tapi semua itu kami lakukan karena kami dia buat kesal. Aku sudah berkali-kali memperingatkan agar ayahmu jangan terlalu lancang berbicara. Tapi dia tidak mau mengindahkan. Dia malah berkaca pinggang dan menuding-nuding ke arah kami dengan mengatakan bahwa kami adalah gedibal-gedibal Jaya Katuang. Kami adalah prajurit-prajurit busuk. Akhirnya kami tidak bisa menahan diri lagi. Kami terpaksa membunuh orang tuamu dan membakar rumahmu. Kalau sekarang ini kau menaruh dendam kepada kami, itu sudah selayaknya, Kamandanu. Dan kami tidak akan melarikan diri. Kami akan bertanggung jawab terhadap apa yang telah kami lakukan terhadap keluargamu. Baiklah. Kukira keteranganmu sudah cukup panjang lebar. Sekarang persyaratan berikutnya. Kamandanu, kau jangan main-main. Kau jangan membuat persyaratan yang mengada-ada. Tunggu dulu, Empu Bajil. Kukira persyaratanku yang ketiga ini pun cukup masuk akal. Nah, dengar baik-baik. Aku akan memberikan pedang naga puspa ini padamu. Tapi setelah kau menyerahkan nyawamu. Tiba-tiba saja Arya Kamandanu mengamuk. Setelah berhadapan dengan orang-orang yang menghancurkan keluarganya, tiba-tiba hatinya mendidih terbakar oleh api dendam. Yang pertama kali menjadi sasaran adalah Empu Tong Bajil. Untung pendekar cebol itu tergilas. Dia segera melompat dari kudanya dan selamat dari sambaran pedang naga puspa. Selanjutnya terjadilah pertempuran sengit. Arya Kamandanu bertarung bagaikan banteng yang terluka. Dalam beberapa gebrakan saja, 3 orang prajurit Kediri roboh tak berkutik lagi. Tapi Empu Bajil dan kaki tangannya tidak mau menyerah begitu saja. Mereka terus merangsek. Dengan tongkat pencabut rohnya, Empu Bajil berusaha membendung serangan Arya Kamandanu. Sementara itu Empu Renteng sibuk dengan jurus-jurus pedang kuningnya. Sedangkan Dewi Sambi berusaha mencari kelengahan lawannya sambil terus menyiapkan aji tapakwisa. Setelah 5 dari 10 jurus, Arya Kamandanu merasakan tenaganya mulai merosot. Karena itu dia berusaha untuk mencari jalan meloloskan diri. Aman! Dia mau lari! Hai! Dia mau lari! Cekat di sana, cekat! Ayo! Jangan biarkan dia kabur! Begitu melihat ada ruangan kosong, Arya Kamandanu segera melompat. Dan sebentar kemudian dia sudah berlari dalam kejaran Empu Bajil dan kaki tangannya. Arya Kamandanu berlari ke arah sebuah bukit karang, tak jauh dari tempat itu. Terus kejar dia! Terus kejar dan tangkap dia!
Mau lari kemana kau tikus busuk? Beh, sekarang kau tidak mungkin bisa meloloskan diri. Kecuali kau mau dengan senang hati menyerahkan pedang itu padaku. Kau tidak mungkin bisa menyelamatkan diri. Kau sudah kami kepung dengan rapat. Kau pikir aku akan menyerah begitu saja, Empu Bajil? Ketahuilah, aku bukanlah orang yang gampang menyerah. Kamandanu, menyerah ataupun tidak, hasilnya akan sama. Kau pasti akan mati di tangan kami. Iya, benar. Kau sudah membunuh beberapa orang teman-teman kami. Dan sekarang kami tidak akan mengampunimu lagi. Kau harus kami bunuh. Dan setelah itu pedang naga puspa akan jatuh ke tanganku. Ayo, tunggu apa lagi? Cepat ikat dia! Bunuh dia! Bunuh! Bunuh! Kembali Arya Kamandanu bertarung habis-habisan melawan Empu Tong Bajil dan kaki tangannya. Kali ini Empu Tong Bajil dan prajurit-prajurit Kediri nampak di atas angin. Sementara pertahanan Arya Kamandanu semakin melemah. Melihat keadaan lawannya sudah semakin payah, Empu Tong Bajil bermaksud menyudahi pertarungan. Maka segera dia melompat mundur. Pendekar cebol dari lereng Tengger itu bermaksud mengeluarkan jurus mautnya yang dilambari ilmu atau aji segara geni. Mampuslah kau sekarang, Kamandanu. Ya, aji segara geni. Ya. Nah, lihat Kakang Bajil. Dia sudah terkena pukulanmu, Aji Segara Geni. Dia pasti akan mampus di tangan kita malam ini. Dia memang sudah sekarat. Dia tinggal menunggu ajalnya di tangan kita. Nah, Adi Renteng, ya Kakang Kosambi. Mari kita bereskan si Kamandanu itu bersama-sama. Aku akan menggebrak dari sebelah sini dengan Aji Segara Geni. Dan kau Sambi, kau akan menggebrak dengan Aji Tapak Wisamu. Dan Adi Renteng dengan jurus pedang kuning. Ayo, kita mulai. Keadaan Arya Kamandanu benar-benar sudah gawat. Pukulan Empu Tong Bajil memang tidak bersarang dengan telak di tubuhnya. Namun begitu, pengaruhnya cukup terasa. Dada Arya Kamandanu terasa sesak. Apalagi ditambah dengan pengaruh pedang naga puspa yang sekarang mulai menghisap tenaganya dengan kuat. Matilah aku sekarang ini. Aduh, nyeri sekali rasanya lambung kiriku. Benar-benar hebat Aji Segara Geni milik pendekar dari lereng Tengger itu. Ilmu ini juga lah yang dulu menamatkan riwayat pendekar lo. Nah, Kamandanu, sebutlah Bapak Angkasa dan Ibu Pertiwi. Kenanglah kembali segala yang baik yang pernah kau nikmati di atas permukaan bumi ini. Karena sebentar lagi kau akan kupaksa menyusul Hangga Reksa, orang tuamu. Empu Bajil sudah mempersiapkan Aji Segara Geninya. Tangannya bergetar dengan hebat. Wajahnya tegang dan pandangan matanya berapi-api. Demikian pula Dewi Sambi, perempuan berwajah cantik itu sekarang nampak menyeramkan sekali. Rambutnya yang panjang berkibaran tertiup angin. Dan pandangan matanya yang dingin seolah-olah ingin menelan segala sesuatu yang hidup. Sedangkan Empu Renteng sejak tadi sudah mempersiapkan jurus mautnya, jurus pedang kuning. Pendekar bertubuh jangkung itu tegar berdiri di atas kuda-kuda yang kokoh. Tapi belum sampai mereka bertiga bergerak menyerang, mendadak dari balik pohon-pohon liar bermunculanlah orang-orang bercadar hitam. Mereka langsung menyerang beramai-ramai. Kelompoknya, yang jelas dia merasa dirugikan karena ada orang-orang yang tiba-tiba mengganggu rencananya. Maka segera pendekar cebol itu menyerang dengan bengis sambil mengoparkan semangat perlawanan kaki tangannya. Sementara dua kelompok itu bertempur dengan seru. Kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya oleh Arya Kamandanu. Dia segera memasukkan kembali pedang naga puspa ke dalam sarungnya.
Sesaat lamanya dia bisa istirahat dan menarik nafas untuk melonggarkan isi dadanya. Sudah ada 12 orang prajuritnya yang terbunuh. Mereka jatuh di kelimpangan tak tentu arah. Ada yang terkena babatan pedang naga puspa. Sementara banyak juga yang terbunuh oleh orang-orang yang bercadar hitam. Melihat keadaannya semakin terjepit, Empu Bajil segera berteriak lantang. Mundur! Ayo kabur cepat! Kurang ajar. Siapa mereka itu? Rupanya masih ada juga pendekar-pendekar gelap di negeri ini, Kakang Bajil. Kita sudah hampir bisa menyudahi perlawanan Kamandanu. Kurang ajar orang-orang bercadar itu. Tapi nampaknya mereka bukan orang-orang sembarangan. Kalau kita teruskan, kita bisa kalang kabut. Dan bukan mustahil teman-teman kita akan tewas seluruhnya. Kekuatan mereka memang melebihi kita, Kakang Bajil. Tapi saya perhatikan, hanya ada 2 atau 3 orang pendekar yang berkemampuan tinggi. Selebihnya adalah pendekar-pendekar biasa, Kakang. Iya, sudahlah. Kita harus mengakui bahwa kita telah gagal. Tapi aku tidak akan berhenti sampai di sini. Pokoknya, pedang naga puspa suatu ketika harus jatuh ke tanganku. Kecewaan akibat kegagalannya merebut pedang naga puspa. Dia juga sangat geram melihat 12 orang prajuritnya terbunuh. Tapi memang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu, setelah memberikan petunjuk yang bermacam-macam, pendekar cebol dari lereng Tengger itu pun segera memerintahkan anak buahnya agar naik ke atas kudanya masing-masing. Dan sebentar kemudian, mereka pun sudah berkuda meninggalkan tempat itu. Tuan-tuan, terima kasih atas pertolongan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tidak segera datang menolong, barangkali mereka sudah berhasil membunuh saya. Sudahlah. Yang penting, kau bisa selamat, Kamandanu. Tuan mengenal saya? Kau pikir aku ini siapa, Kamandanu? Maaf, rasanya saya belum pernah bertemu dengan tuan-tuan. Dan lagi tuan-tuan semuanya menggunakan cadar hitam. Bagaimana saya bisa mengenali tuan-tuan? Karena kami menggunakan cadar hitam, maka kau tidak sempat mengenali kami, Kamandanu. Kalau begitu baiklah, kami akan membuka cadar hitam ini. Oh, Gusti Ranggalawe. Benarkah Gusti Ranggalawe? Ya, aku Ranggalawe. Dan yang di sebelahku ini adalah Adi Kebo Anabrang. Sedangkan di sebelah kananku ini adalah Kakang Banyak Kapuk. Oh, terima kasih Gusti. Gusti telah menyelamatkan hamba. Sudahlah, Kamandanu. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Aku memang sudah mencurigai orang-orang itu tadi. Mereka adalah Empu Bajil dan kaki tangannya. Aku melihat mereka berkuda mengejarmu di dekat desa Pakahuli. Lalu aku memutuskan untuk membuntuti mereka. Agaknya kau terluka, Kamandanu. Kalau begitu, kau ikut kami saja kembali ke Majapahit. Tidak, Gusti. Terima kasih. Memang hamba sedikit terluka. Tapi sepertinya tidak begitu parah. Lalu apa rencanamu sekarang? Kau masih mau ingin kembali ke lereng Gunung Arjuna malam ini? Ya, Gusti. Hamba sudah memutuskan untuk kembali ke lereng Arjuna malam ini juga. Maaf, Gusti. Hamba tidak bisa lama-lama di sini. Hamba harus segera meneruskan perjalanan. Baiklah. Hati-hati di jalan, Kamandanu. Terima kasih, Gusti Ranggalawe.
Arya Kamandanu segera melangkah perlahan-lahan. Dia meninggalkan Ranggalawe beserta orang-orangnya. Dia terus melangkah menembus malam yang mulai gelap. Tak lama kemudian dia menemukan kudanya di bawah sebuah pohon. Dia naik ke atas punggung binatang itu, dan akhirnya dia sudah kembali berguncang-guncang di jalanan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu kelanjutan kisah Tutur Tinular ini dalam episode ke-7 yang berjudul Mata Air di Tanah Gersang. Sampai jumpa. Demikian Sandiwara Radio Tutur Tinular.